Sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Buka sebentar di 2 Korintus pasal yang keempat. Saya akan ngomong pelan-pelan saja. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 mulai sampai ayat yang ke-18. Sudah ketemu? Saya harap semuanya baca Alkitab, bawa Alkitab, sehingga semuanya bisa belajar Alkitab. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya ulangi lagi. Sebab itu kami tidak tawar hati. Kami tidak tawar hati. Banyak orang Kristen yang sudah tawar hatinya. Orang Kristen sudah tidak semangat lagi. Kekristenan kita jadi males. Kalau orang tawar hati itu orang yang males, diem, suam. Orang yang tawar hati itu nggak mau nginjil, nggak punya gairah hidup. Jangankan gairah, ngomong injil aja nggak mau kok. Bahkan kalau ketemu orang nggak mau sembunyikan bahwa dia itu orang Kristen. Banyak orang Kristen yang mengalami kayak seperti ini. Tapi Alkitab ngomong janganlah kamu tawar hati, karena kondisi kekristenan akhir zaman banyak orang yang kasihnya menjadi dingin. Di Matius pasal yang ke-24, tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman, kebanyakan orang kasihnya menjadi dingin. Kasihnya menjadi dingin. Ini kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman, di masa yang paling akhir sendiri, paling bontot sendiri. Mungkin kalau kita nggak mati, kita akan melihat dengan mata kepala sendiri, kita melihat kebangunan rohani yang besar. Banyak orang bertobat, dan setelah itu kita akan melihat Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai. Karena kita hidup di akhir zaman. Makanya kondisi akhir zaman itu orang udah malas, udah suam-suam kuku. Di Matius pasal 24 tuh banyak sekali tanda-tanda kekristenan akhir zaman. Kasih sudah menjadi dingin. Jadi orang kalau kasihnya sudah menjadi dingin itu gara-gara ngalami aniaya, ngalami tekanan. Saya baca ini ya, Matius pasal yang ke-24 mulai ayat yang ke-20, ayat yang ke-10 ya. Ayat yang keempat saja saya bacain ya. Jawab Yesus kepadanya, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Banyak nabi palsu. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawaslah jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Kalau kita ngelihat perang, ngelihat pembunuhan gila-gilaan, ini masih permulaan penderitaan. Akan ada penderitaan yang lebih besar lagi nanti. Kalau ada perang di Arab, perang di Persia, perang di Eropa, perang di mana-mana, itu baru permulaannya. Nanti akan ada peperangan yang lebih dahsyat lagi. Ini baru permulaan akhir zaman. Ayat yang ke-8 akan, tapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Menjelang zaman baru. Nanti saya jelasin zaman baru ya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ini masa penderitaan yang gila-gilaan ini. Ayat yang 10. Dan banyak orang akan murtad, mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu, ngakunya Yesus, ngakunya Tuhan, tapi nggak tahu bininya 5. Ngakunya apa, macam-macam lah pokoknya. Dan ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Kenapa kok orang Kristen bisa disesatkan? Karena hatinya sudah tahu, udah kepahitan. Mudah sekali diomongin, dibujuk rayu dengan pengajaran-pengajaran yang ngawur. Jangan heran loh, nih banyak orang
murtad. Orang murtad itu kan hatinya pahit kan, udah nggak percaya lagi bahwa Yesus adalah Tuhan kan. Udah luka, udah sering disakitin. Mana janjinya katanya ikut Tuhan kok nggak ada hasilnya. Kok hidup saya menderita dari tahun ke tahun, nggak pernah ada perubahan. Kenapa kok bisa seperti itu? Mendingan gue ikut Tuhan yang lain. Mendingan gue ikut Tuhan yang lain yang bisa memberikan duit. Ini banyak ke akhir zaman banyak orang Kristen murtad. Terus ayat yang ke-10, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan supaya saling membenci. Salah satu faktor yang membuat kita tawar hati adalah kepahitan, kebencian. Benci satu dengan lain, akhirnya kita tawar. Terus lanjutin ya. Dan karena makin bertambah kedurhakaan, perhatikan baik, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, tawar hati, tawar, males, gampang luka, gampang sakit hati, gampang kepahitan, gampang tersinggung, gampang marah. Akhirnya diserahkan, saling menyerahkan kan, saling membenci. Orang kayak begini nggak bisa kenal Tuhan. Orang kayak begini nggak bisa melakukan kehendak Tuhan. Orang kayak begini, orang yang saling membenci, doanya juga tidak akan dijawab Tuhan. Dosanya juga tidak akan diampuni Tuhan. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-23-24. Matius pasal yang ke-5 ayat 14 sampai 15 jelaskan yang sama. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15 dijelaskan bahwa kalau membenci saja sama dengan seorang pembunuh manusia. Nggak mungkin pembunuh itu masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Jangan sampai kasih kita itu menjadi dingin. Kalau kasih kita menjadi dingin, kita nggak mau nginjilin orang lain. Bodoh amat orang lain masuk neraka. Yang penting gua kenal Tuhan kok. Ngapain gua mikirin orang lain? Gua nggak perlu. Penting gua hari Minggu ke gereja, dengerin khotbah 45 menit. Kalau 1 jam matanya udah gatel, panas. Lama amat, lama amat. Bukannya ayat banyak banget, lama amat, banyak ayat. Terus kita ekspresi kita masuk surga, nggak bisa. Kekristenan kita mesti naik level, naik peringkat. Katakan naik peringkat. Jangan diem saja. Kristen yang parkir, nggak ada perubahan dari tahun ke tahun. Nanti aku tunjukin Kristen yang ada perubahan dari tahun ke tahun. Nanti dimuntahkan sama Tuhan. Amin. Lanjut ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, banyak orang durhaka sekali. Orang Kristennya, orang durhaka itu bukan orang-orang dunia loh. Orang yang ngakunya Kristen, ngakunya Yesus, tapi nipu, tapi jahat sikapnya, bohong, dusta, berzina. Ini kan hal yang durhaka itu, yang melukai hati Tuhan kan. Jangan kita ngaca orang lain, orang dunia pasti ngelakuin jahat kok. Selingkuh, kumpul kebo, itu udah hal yang biasa bagi dunia. Tapi kekristenan yang alami hal kayak begini, dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kasih yang menjadi dingin itu nggak peduli sama orang lain. Bodoh amat sama orang lain. Nggak peduli orang lain masuk surga nggak surga. Bodoh amat, itu urusannya pendeta. Tapi kita dipanggil jadi orang Kristen untuk jadi berkat, untuk menginjil, untuk memberitakan kabar baik. Kamu selama ini mencari damai sejahtera. Kalau kamu cari kemana-mana dengan uang, dengan apapun, gak bakalan ketemu. Kalau kamu ketemu Yesus, kamu undang Yesus masuk dalam, kamu akan ketemu damai sejahtera. Ngomong sama tetangga kanan kiri, ayo dong datang ke gereja saya. Mau nggak terima apa yang seperti yang pernah saya terima? Harusnya kekristenan kita itu jadi berkat seperti itu. Jangan diem-diem saja. Haleluya. Amin. 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 Ada amin. Yes. Terus, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sudah itu barulah tiba kesudahan. Jadi akhir zaman itu sebenarnya salah satunya Tuhan menunggu kita, reaksi kita untuk memberitakan Injil. Baru nanti banyak orang bertobat, karena sebelum ada pengangkatan nanti ada masa pertobatan luar biasa. Mungkin tetangga kanan kiri akan datang kepada kita, ditanya, kamu kok bisa kayak begitu? Apa sih rahasianya? Aku ingin kenal Tuhan. Itu akan terjadi. Kita yang dipersiapkan untuk seperti itu. Amin. Haleluya. Sampai sini ngerti? Jelas? Dapat berkat apa enggak? Haleluya. Terus, sebab itu kami tidak tawar hati. Nanti dijelaskan ayat selanjutnya ya kan.
Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, ada yang rambutnya semakin tua, kondisi semakin tua kan, semakin tambah 1 tahun tambah umur kita tambah tua. Kondisi batiniah kan, kondisi lahiriah kami merosot, ya kan? Lahiriah kami merosot. Secara daging kita itu merosot, tambah hari tambah tua. Kalau tambah tua tambah mendekati kematian. Itu udah jelas, Alkitab ngajarin kok. Tetapi meskipun lahiriah kami semakin merosot, tetapi namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Makanya perlu belajar firman, makanya perlu ke gereja, makanya perlu berkomunitas dengan orang-orang kudus. Punya komunitas, tahu kan komunitas, kumpulan orang-orang kudus, supaya saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau kita jadi orang Kristen yang independen, kalau nggak perlu orang lain, ya ngawur namanya. Karena kekristenan itu komunitas yang dibangun dengan komunitas, saling keperkumpulan orang percaya yang melahirkan gereja, perkumpulan yang melahirkan kuasa, yang melahirkan power. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kalau kita hidup sendiri, hidup aja di kutub sana. Karena kita hidup di Jakarta, kita perlu orang lain. Kita membutuhkan orang lain. Kalau bisa orang lain yang nggak kenal Tuhan, perlu kenal Tuhan melalui hidup kita. Amin. Secara daging, rambut kita semakin, saya masih muda juga banyak ubannya, karena dulu saya sering semir. Ini tambah hari daging ini tambah lemah. Batiniah itu secara lahiriah tubuh kita itu semakin lemah. Tetapi Alkitab, tapi manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Gimana diperbarui hari ke hari? Itu 24 jam loh, bukan hanya 2 jam di gereja, bukan 1,5 jam di gereja loh. Manusia batiniah itu diperbarui dari hari ke hari loh. Di rumah diperbarui, ngomong Alkitab, baca Alkitab. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Betul apa enggak? Karena iman kita bisa bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Amin. Gimana caranya iman kita timbul dari pendengaran akan firman Kristus kan? Mulut kita ngomong, telinga kita dengar, baru iman bisa masuk. Ngerti? Jelas sampai sini. Buka sebentar di Mazmur 45. Mazmur 45. Jadi kekristenan itu meski mengalami pertambahan, bisa mengalami pertumbuhan setiap hari. Jangan jadi Kristen yang mati, Kristen yang tidak pernah mengalami apa-apa. Hidupnya begitu-begitu saja. Hidupnya nggak pernah menjadi berkat buat orang lain. Dan kita dipanggil jadi orang Kristen, hidup kita jadi berkat buat orang lain. Amin. Haleluya. Firman-Nya hari ini setik agak keras ya. Mazmur 45 ayat yang kedua mulai. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Lidah kita ini, mana punya lidah semua kan? Mana lidahnya? Nggak ada yang nggak punya lidah kan? Semua punya lidah kan? Mana lidahnya? Halo, semuanya punya lidah kan? Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Ini lidah kita, perhatikan saya, jangan perhatikan Alkitabnya. Saya ngomongnya cepat sekali. Nanti kalau tak suruh buka Alkitab, buka, perhatikan. Kalau suruh saya lagi ngomong, perhatikan firman. Lidah kita ini juru tulis yang mahir. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Melalui lidah kita ngomong, ini lidah ini ngomong. Jadi juru tulis yang mahir. Ditulisnya di mana? Di manusia roh kita. Firman itu ditulis dalam hati kita. Baru kalau ngadepin masalah, ngadepin tekanan, ngadepin himpitan, firman yang kita baca tadi, ini firman meluap, keluar manifestasi. Kita bisa menghadapi masalah dan tekanan. Orang boleh persalahkan kita, orang boleh tuding kita, orang boleh caci maki, orang boleh fitnah. Tapi kalau kita tahu firman, kita nggak bakalan reaksi yang negatif. Kita tahu bahwa kita bereaksi seperti firman Tuhan. Amin. Tapi kalau kita nggak isi firman Tuhan, manusia batinnya ini nggak diperbarui dari sehari ke sehari. Manusianya nggak diisi firman Tuhan, diisi dengan pendengar yang lain, habis loh kita. Ada manusia batinnya. Manusia itu terdiri dari 3 bagian. Ada roh, tempat tinggalnya Tuhan. Ada jiwa, apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau, dan ada tubuh.
Sebanyakan yang kita isi itu adalah di jiwa dan di tubuh. Di tubuh diisi bakmi, diisi capcay, diisi nasi ayam, diisi nasi campur, diisi nasi goreng. Itu tubuh. Jiwa diisi dengan pengetahuan-pengetahuan. Kita nonton TV, dengar berita, kita baca koran, itu jiwa. Apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita rasa, apa yang kita mau, itu di jiwa. Tapi tubuh kebanyakan jarang diisi. Roh itu bisa diisi dengan roh. Roh adalah diisi bisa dengan melalui hanya firman Tuhan yang bisa memuaskan. Ini kalau manusia rohaninya nggak diisi firman Tuhan, boleh umurnya tua, tapi Kristennya Kristen bayi. Kristennya Kristen bayi. Boleh umurnya tua, tapi Kristennya Kristen bayi. Saya tunjukin ayatnya ya. Kenapa manusia roh kita perlu diisi firman Tuhan? Tujuannya itu ini. 1 Korintus pasal yang ketiga. Batasin di sini ya. Batasin dulu, kita balik ke situ nanti. Di 1 Korintus. Sekarang kita buka 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. Saya tunjukin perlahan-lahan kenapa manusia rohani kita perlu diisi firman Tuhan. Buka sebentar 1 Korintus pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama, coba baca sampai ayat yang ketiga. Ayat pertama sampai ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. 2, 3, 4, mulai. Oke, stop sampai sini. Saya bacain, perhatikan baik-baik. Dan aku, saudara-saudara, pada waktuku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani. Stop, perhatikan saya. Banyak orang Kristen diomongin firman nggak ngerti. Kenapa? Diomongin perkara rohani nggak ngerti apa-apa. Paulus makanya ngomong begini. Pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Kenapa kok nggak bisa dewasa? Karena manusia batiniannya nggak diperbarui, nggak diperbaiki, nggak pernah diisi makan. Yang diisi makan adalah tubuh dan jiwanya saja. Jiwa diisi dengan pengetahuan, dengan pikiran, dengan informasi. Tubuh diisi dengan makanan jasmani. Tapi rohnya perlu diisi makanan rohani, firman Tuhan. Ingatkah Yesus ngomong, makananku bukanlah makananku bukanlah apa? Tapi adalah melakukan firman Allah. Makanan rohani, melakukan kehendak Allah. Tubuh, makanan jasmani itu perlu, tapi makanan rohani jauh lebih perlu untuk membangun manusia rohani kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau enggak, kita enggak ngerti perkara-perkara rohani, ngertinya perkara duniawi. Enggak dewasa di dalam Kristus. Kitab 1 Korintus jelaskan. Terus ngomong begini, ayat yang keduanya. Perhatikan baik-baik. Sekarang saya izinkan buka Alkitab. Ayat yang kedua. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Tahu nggak orang Kristen susu? Udah umurnya 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, mungkin 100 tahun makanannya susu. Makanya kalau orang makanan susu kira-kira pakai celananya apa? Pampers bukan? Saya mau tanya, kalau bapak setiap hari dikasih bubur sama susu, mentret nggak pak? Sakit nggak? Kuat nggak kerja? Nggak kuat. Betul pak? Betul ibu? Kalau setiap hari makannya susu, belum makanan keras, kan kayak susulah yang kuberikan kalian, bukan makanan keras, bukan makanan keras. Bukan makanan keras apa? Bubur bukan? Jadi kalau orang Kristen makannya bubur sama susu, bisa kuat nggak? Seperti kita itu maju ke medan perang tapi pakai pampers, pakai pedang-pedangannya Mario itu loh. Kalah nggak bapak belur nggak? Pedang-pedangan plastik itu yang bunyi tiong itu. Terus musuh kita di depan pakai tombak, lembing, panah, pedang, dipotong nggak leher kita? Kekristenan kita itu peperangan loh setiap hari melawan roh jahat. Kekristenan itu peperangan setiap hari melawan roh jahat. Makanya banyak orang Kristen yang kelakuannya kayak setan. Karena kenapa? Karena nggak menghidupin firman. Tahu orang kelakuannya kayak setan kayak apa orang Kristen? Kepahitan. Kalau ditegur marah, sakit hati.
kepahitan, dendam. Ini kan susulah yang diberikan Tuhan, bukan makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat yang ketiga, karena kamu masih duniawi. Sebab, contohnya manusia dunia itu seperti ini. Sebab jika di antaramu karena ada iri hati, katakan iri hati, dan perselisihan, katakan perselisihan. Bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manis duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi. Ini loh contohnya manusia batinnya yang nggak bertumbuh di dalam Tuhan tuh kayak begini nih. Satu perkara, 2-3 orang saksi sah. Saya tunjukin satu ayat lagi ya. Buka sebentar ke Ibrani. Saya jamin kalau saya yang khotbah, saya akan ajarin firman Tuhan. Ibrani pasal yang kelima. Supaya manusia batiniah kita ini bertumbuh dewasa, kokoh, bisa pakai pedang, bisa pakai ketopong keselamatan, kita pakai persenjataan firman, bisa nginjil, dan bisa jadi berkat buat orang lain. Bayi nggak bisa jadi berkat, ngerengek, minta nuluk, nangis, ngompol minta dicebokin, ke toilet minta dicebokin, temenin. Kalau gelap minta ditemenin, gelap-gelap nangis, ditinggal sebentar sama mamanya nangis. Itu bayi. Tapi orang dewasa itu tahu melakukan apa yang benar dan baik di hadapan Tuhan. Amin. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-11. Saya tahu ini firman yang paling keras mungkin yang selama ini Bapak Ibu dengar di tempat ini. Mungkin saya pendeta yang paling keras ngomong firmannya selama ini. Tapi ini tujuannya untuk membangkitkan manusia roh kita supaya bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama 2-3. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkannya. Lamban. Kenapa kok lamban? Gak dewasa, gak bertumbuh di dalam Kristus. Bayi. Orang anak kecil yang agak sedikit lamban pertumbuhannya itu kan susah. Ngerti, kalau dijelasin apa-apa kan susah kan. Terus ayat yang ke-12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Saya bersyukur bahwa Bapak yang umurnya lebih tua dari saya menghormatin saya yang muda yang untuk ngomong firman Tuhan di tempat ini. Saya menghormatin sekali. Puji Tuhan dengan Bapak-bapak. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, kamu seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas pokok-pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sama nggak sama ayat yang tadi? Sama nggak? Kalau makanannya susu, bukan makanan keras, itu nggak mengalami pertumbuhan. Boleh umurnya tua, tapi secara rohani kerdil. Amin. Terus ayat yang ke-13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Dengar baik-baik. Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita di awan bermain, untuk kita menikah bersama Dia. Kita adalah mempelai perempuan dan Kristus adalah mempelai laki-laki. Meskipun saya laki-laki, saya adalah mempelai perempuannya Kristus. Gereja adalah mempelai perempuannya Kristus. Kalau gereja nggak bertumbuh, masih kecil seperti kitab Ibrani, seperti 1 Korintus ini, Yesus mana mau kawin? Mau nggak Yesus kawin sama anak kecil? No. Terus perhatikan PPKN 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Panca inderanya itu terlatih, peka sekali. Oh, ini jahat nih, ini gak sesuai firman Tuhan, saya gak mau lakukan. Peka, terlatih, ngerti kehendak Tuhan, tahu firman. Yang dewasa itu tahu firman sekali, untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Terus ayat yang ke-6, pasal yang ke-6. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih pada perkembangan yang penuh. Jadi kita nggak bisa dasar pertobatan. Kalau orang Kristen bertobat setiap hari, ya kita tahu kita memang melakukan dosa. Tapi kalau tiap hari melakukan dosa, kita nggak bertumbuh dewasa. Keledai aja nggak mau jatuh dalam lubang yang sama. Posisi kita kalau kita menghadap Kristus, Tuhan ampuni dosaku, clean, bersih. Kalau kita dewasa, kita tahu loh, kita melakukan dosa, cepat bertobat. Tuhan ampuni dosa kita. Jangan lakukan lagi dong.
Makanya kita bisa berkembang Kristus ke arah Kristus yang penuh. Ini loh ayat ini ngomong. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jadi kekristenan kita harus melesat penuh ke depan. Tahun ini jangan dibikin sama dengan tahun yang kemarin. Tahun ini harus lebih baik dari tahun yang kemarin. Amin. Kekristenan tahun ini jauh lebih baik dari tahun kemarin. Nanti kekristenan tahun ini jangan sama dengan tahun yang akan datang. 2013 harus lebih dahsyat lagi. Itu kita mengalami peningkatan namanya. Tapi kalau kekristenan kita sama dari tahun ke tahun, tidak akan terjadi apa-apa, cenderung membosankan. Ini namanya Kristen cucu. Minumnya minum cucu. Anak bayi dikasih steak, kasih daging, nasi goreng, sakit perutnya. Betul apa enggak? Tapi orang dewasa makan susu tambah diare. Makanya steak, makan nasi goreng, makan empal, makan rendang, baru mantap. Terus, sebab itu marilah kita tinggalkan asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dan perbuatan yang sia-sia. Makanya orang Kristen yang masih melakukan dosa bertobat. Terus masih melakukan hal yang sia-sia, itu masih Kristennya susul. Tapi orang Kristen dewasa itu, kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita nggak mau melakukan dosa, dan kita nggak mau hidup dalam dosa, karena kita tahu itu dosa. Kita nggak tahan dengan dosa, karena Roh Kudus ada di kita. Amin. Waktu kita melakukan dosa, tiba-tiba ada sinyal, dosa kamu, bertobat kamu. Rasanya tertuduh begitu rupa. Itu Kristen yang dewasa. Ayat yang kedua, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita berbuat jika Allah mengizinkannya. Ini perhatikan baik-baik. Manusia batiniah ini, manusia batiniah yang di dalam sini, manusia batiniah yang di dalam sini itu perlu dikasih makan. Jangan manusia lahiriah dagingnya saja. Manusia batiniah itu perlu dikasih makannya di Yosua 1:8. Jangan lupa memperkatakan Taurat ini siang dan malam supaya langkahmu berhasil dan beruntung. Mazmur 1 ayat yang pertama sampai yang ketiga dikatakan ngomong begini. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, jangan minta nasihat pada orang fasik. Kalau jangan lupa merenungkan kitab Taurat ini siang dan malam. Kalau kau renungkan hidupmu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan berbuah setiap saatnya. Amin. Haleluya. Ini kenapa pentingnya belajar firman. Ini kenapa pentingnya berdoa. Ini kenapa pentingnya saat ini ngomong nyembah Tuhan. Kita kasih makan manusia batinnya. Boleh semakin tua, tapi urapan semakin kuat, kuasa Tuhan semakin luar biasa, hikmatnya, kepandaiannya luar biasa. Ngomong sama orang lain yang mau cerai nggak bisa jadi cerai. Ngomong orang yang stres, karena kita ajari ngomong, karena kita penuh hikmat firman Tuhan, orang itu bisa dilepaskan. Itu namanya Kristen yang jadi berkat. Amin. Ininya perlu diisi firman, ininya perlu diisi firman, ininya perlu ngomong firman. Lidah kita adalah juru tulis, pena seorang juru tulis yang mahir. Tulis firman Tuhan dalam hati kita, supaya kalau di dalamnya firman, keluarnya juga firman. Tapi kalau di dalamnya nih kita terima itu berita-berita duniawi, berita gosip, berita jelek, televisi yang isinya duniawi, sekuler semuanya, yang masuk juga keluar, yang masuk di dalam juga sekuler, keluarnya juga sekuler. Jadi nggak ada bedanya dengan orang dunia. Kita harus berbeda. Boleh umur kita semakin tua, boleh umur setiap tahun nambah 1 tahun, manusia semakin tua, boleh bapak semakin tua, banyak kelemahan-kelemahan tubuh. Tapi kita tahu manusia batiniahnya lebih berhari dari hari, semakin beranjak dewasa, mengalami kepenuhan serupa segambar dengan Kristus. Amin. Haleluya. Masih bisa senyum? Amin. Lanjut ke 1 Korintus ya. Pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Sebab kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. 17, perhatikan baik-baik. Ini kita ngalami semuanya. Apa yang ditulis di Alkitab itu real, kita ngalamin. Alkitab bukan dongeng, Alkitab bukan cerita nenek moyang, Alkitab bukan buku tulisan mati, tapi Alkitab itu kehidupan. Apa yang ditulis di Alkitab itu kita akan alami semuanya. Kita akan ngalami.
Amin. Makanya kenapa kok ditulis di Alkitab ini kita ngalami, supaya kita belajar, supaya jalan-jalan kita itu tetap teguh dan kokoh, berjalan sesuai yang Tuhan mau. Ayat yang ke-17. Sebab kebahagiaan atau penderitaan. Apa? Sebab kebahagiaan, baca 2-3. Sebab kebahagiaan atau apa? Sebab apa? Penderitaan ringan lagi. Udah penderitaan dibilang ringan. Yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Bukankah kita ini setiap hari mengalami penderitaan? Nggak tahu kita menderita apa? Mungkin Bapak sakit, salah satu penderitaan juga. Ada yang menderita secara ekonomi, menderita secara mental. Banyaklah kita mengalami banyak-banyak penderitaan. Tapi memang kita itu harus kita alami. Itu harus kita alami penderitaan itu. Karena Tuhan punya tujuan dari semua penderitaan itu. Kita kasih batas di 2 Korintus, kita buka di Ulangan pasal yang ke-8. Ini lagi belajar kasih makan manusia batinia. Kalau pinter catat ayat-ayat ini, nanti di rumah dibuka supaya manusia batinianya dikasih makan. Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8. Silent please. Ya. Sudah ketemu kitab Ulangan, Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu kitab Taurat Musa. Kitab Taurat Musa. Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dari Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu 4 buku itu isinya sama. Itu menggambar, isinya sama. Perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju padang gurun. Kenapa kalau padang gurun? Ada tujuannya. Kita belajar hari ini. Ulangan pasal 8 nanti yang pertama. Saya bacakan, perhatikan baik-baik. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini harus kamu lakukan dengan setia. Saya ulangi lagi. Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan yang ke-8 ayat pertama. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Katakan setia. Setia. Lakukan dengan setia. Jadi dengerin firman hari ini. Kalau dengerin firman seperti dengerin pendeta khotbah begini nih, ada yang keluar apa dari perkataan Tuhan, mulutnya Tuhan. Lihat firman Tuhan. Pendeta itu ngomong firman Tuhan. Pendeta ngomong dari pewahyuan yang diwahyukan. Baca Alkitab ada pewahyuan, ada hal-hal baru yang nggak diterima, ada perkataannya pendeta sendiri. Masukin semuanya. Kan kita ada Roh Kudus. Roh Kudus nanti dapat sinyal. Cek nih, perkataan pendeta itu benar apa enggak? Ada sinyalnya. Oh benar, terima. Kalau benar dan diterima, lakukan. Amin. Terus ayat yang terus selanjutnya, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki dan menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan. Tujuannya kenapa sih kok kita kasih makan manusia rohani kita? Kenapa sih kok manusia batinia kita? Coba perhatikan saya dulu. Kenapa kok manusia batinia kita ini dikasih makan? Tujuannya satu. Kan kita mengalami perjalanan kan setiap hari kan. Kita mengalami perjalanan setiap hari kan. Jadi perjalanan kita itu bisa mengalami kemenangan dari hari ke hari. Karena kita mengalami peperangan, kita akan diuji sama Tuhan, dites sama Tuhan. Karena kita akan menduduki tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu diisi oleh roh-roh jahat. Kita mesti lawan, kita mesti perang, kita mesti kuasain itu. Makanya kita perlu hikmat. Hikmat bukan dari orang dunia, hikmat dari firman Tuhan. Manusia batinianya mesti kasih makan setiap hari. Amin. Terus saya ulangi ya. Segala perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak. Bertambah banyak berkatnya, bertambah banyak hikmatnya, bertambah banyak keturunannya, bertambah banyak hak pengetahuan tentang Tuhannya. Amin. Dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan kepada sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat yang kedua, perhatikan baik-baik. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kulakukan atas kehendak Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik saya. Sebentar, perhatikan saya. Jadi apa yang kita alami, apa yang kita lakukan setiap hari ini, itu semuanya diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita.
Saya menikah dengan istri saya itu semua kehendak Tuhan loh, diizinkan Tuhan. Bapak sampai hari ini datang ke gereja ini juga diizinkan Tuhan loh. Semuanya dalam kehendak Tuhan. Apa yang kita lakukan setiap hari, apa saja yang kita terjadi dalam hidup kita, semuanya ada dalam kontrolnya Tuhan, dalam izinnya Tuhan. Kalau kita menghadapi tekanan, pencobaan, penderitaan gimana? Apa izinnya Tuhan? Semuanya diizinkan Tuhan. Tuhan punya maksud dan tujuan. Tujuannya apa? Lanjut. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun atau di mall? Di padang? Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi segala sesuatu, perhatikan saya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, baik enak atau nggak enak, kayak tadi ayat ngomong di padang gurun. Padang gurun ada Kentucky nggak? Ada nasi padang nggak? Ada rica-rica? Nggak ada kan? Adanya sup kaktus dan kalajengking serta ular, meski ditangkap dulu tapi panasnya luar biasa sekali. Itu ngomong penderitaan loh. Bukankah kita setiap hari mengalami penderitaan, tekanan, himpitan keuangan, masalah anak, masalah cucu, masalah mantu, masalah banyak sekali. Itu diizinkan Tuhan loh. Bukan Tuhan menganiaya kita. Tuhan itu baik. Katakan Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah mendatangkan kecelakaan kepada kita. Yeremia 29 ayat 11. Tapi rencananya Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan kepada hidup kita. Jadi kalau diizinkan segala sesuatu yang tidak enak dalam hidup Bapak, tidak enak dalam hidup Bapak, tidak enak dalam hidup Ibu, tidak enak dalam hidup kamu, tujuannya untuk satu, menguji hati kita, apakah kita ini sungguh-sungguh nyantol hidupnya sama Tuhan. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai. Kata mencobai dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani itu ada artinya, ada dua. Artinya begini, mencobai. Mencobai di sini itu artinya menguji. Tapi kalau setan mencobai, kata mencobai, kalau mencobai itu artinya mencobai diizinkan terjadi, tujuannya setan untuk menyeret kita jatuh dalam dosa. Tapi kalau menguji itu Tuhan yang izinkan, supaya kita tahu kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan apa enggak. Jelas sampai di sini? Jelas sampai sini? Jadi kalau ngadepin hal yang enggak enak, hal yang menekan kita, aniaya kita dalam hidup kita, mungkin kekurangan uang, mungkin ngadepin masalah mantu, cucu dan anak-anak, mungkin masalah bisnis, mungkin masalah utang piutang, enggak usah pusing. Itu Tuhan izinkan. Tujuan untuk menguji hati kita. Kita ini bersandar kepada Tuhan. Kita fokusnya ke duit, ke orang lain, ke tetangga, ke orang tua, ke anak, ke cucu, atau ke Tuhan. Amin. Amin. Jadi jangan heran kalau ngadepin tekanan dan aniaya, nggak usah pusing, biasa. Katakan biasa. Ya sebentar lagi kelar lah. Kalau kita makan siang tapi ngomong biasanya kenceng, biasa katakan. Biasa. Amin. Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ini perhatikan baik-baik. Ayat yang ketiga bagus sekali. Jadi yang merendahkan hatimu, merendahkan, kadang masalah-masalah tujuannya untuk merendahkan hati kita kan. Betul apa enggak? Supaya kita ini enggak sombong, enggak belagu. Karena kita bisa mengandalkan Tuhan. Membiarkan kau lapar dan memberi kau makan mana yang tidak kau kenal, yang tidak dikenal oleh namanya, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari makanan yang rohani untuk mengasih makan batinia. Amin. Bahwa manusia bukan hidup dari roti, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan. Manusia hidup dari segala yang diucapkan. Sama nggak, sama ada hubungannya nggak sama Korintus yang kita baca tadi? Manusia batiniah loh, diperbarui dari sehari ke hari karena perlu bertumbuhan. Bagaimana kasih makannya? Makan bukan dari roti saja, tapi makan dari segala sesuatu yang diucapkan oleh Tuhan.
Apa yang diucapkan oleh Tuhan? Nih isinya nih. Jadi ngerti kenapa kita mesti belajar firman Tuhan? Tahu pentingnya? Tahu? Kalau enggak waktu menghadapi aniaya nanti kita murtad. Kita waktu menghadapi masalah nanti kita nyerah, nyalain Tuhan lagi. Habis kita. Amin. Lanjut kembali ke 2 Korintus pasal yang keempat. Sampai di sini dapat berkat, diberkati apa enggak? Yang diberkati katakan amin. Amin. Oke. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi kan, perhatikan baik-baik. Tuhan itu punya sistem. Tuhan itu punya sistem, perhatikan saya. Tuhan itu punya sistem. Jadi kalau ngadepin aniaya, ngadepin tekanan nggak usah pusing. Ternyata di balik aniaya dan berkat itu ada berkah. Kan ini ngomong begini kan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Jadi setiap ada tekanan, setiap ada himpitan, setiap ada pencobaan, sebenarnya itu tes untuk uji kita naik lulus, naik peringkat. Anak SD pun juga tahu, anak SMP juga tahu, anak SMA juga tahu. Kalau mau naik kelas mesti ngalami namanya ujian. Sebenarnya kalau ngalami hal tekanan, hal yang nggak enak, nggak usah pusing. Fokus jangan jadi masalahnya, fokus kepada berkat di belakangnya ini. Amin. Kalau udah begitu, kita jadi semangat atau loyo? Kita nyalain Tuhan atau kita bersyukur sama Tuhan? Makanya keluar ada Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir, tapi ucapkanlah kekhawatiranmu dalam ucapan syukur. Kita mesti banyak belajar mengucap syukur. Karena kita tahu loh, kalau ngadepi tekanan, ngadepi dia, di baliknya ada berkat besar. Amin. Mau berkat nggak? Nah, Alkitab juga nyata. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Bangsa Israel waktu menuju tanah perjanjian mengalami tujuh suku yang jahat-jahat enggak? 7 suku yang kuat-kuat dan raksasa enggak? Untuk yang duduki tanah perjanjian, kita rebut, orang Israel mesti rebut dulu kan, perang dulu kan? Perang enak enggak? Enak. Ada kemungkinan nyawa yang jadi taruhannya. Tapi kekristenan kita akan mengalami peperangan setiap hari. Kita bisa mengalami tekanan, kita mengalami aniaya, kita bisa mengalami sakit penyakit, kita mengalami hal apapun juga yang kelihatan yang nggak ada jalan keluar. Tapi kita tahu di baliknya ada kemuliaan kekal yang menanti kita. Amin. Haleluya. Terus 5 menit lagi saya kelar. Ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Perhatikan baik-baik. Orang Kristen itu jangan fokus yang kelihatan di depan mata. Karena yang di depan mata itu seringkali menipu. Jadi fokus dengan tujuannya Tuhan apa dalam hidup kita. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi kekristenan kita itu saya sering ngomong berkali-kali punya tujuan masing-masing. Bapak dipanggil Tuhan punya tujuan, Bapak ini juga punya tujuan, Bapak ini punya tujuan. Kamu yang muda-muda juga Tuhan panggil kamu jadi orang Kristen juga punya tujuan. Jangan fokus apa yang kita hadapi hari ini. Fokus dengan tujuan Tuhan. Fokus dengan janjinya Tuhan di depan sana. Amin. Fokus dengan janjinya Tuhan di depan sana, supaya kita nggak babak belur, supaya kita nggak menyerah. Amin. Haleluya. Karena tempat tinggal kita itu bukan di bumi. Tempat tinggal kita itu bersama Yesus di surga. Tujuan kita itu kekal memerintah bersama Kristus. Nanti kan kita akan memerintah bersama Kristus. Dulu beberapa bulan yang lalu saya ngajarkan. Nanti ada masa pengangkatan, ada masa 1000 tahun. 1000 tahun itu yang jadi raja itu Yesus Kristus. Kita yang akan memerintah bersama Kristus. Lihat, kita nanti saudara akan memerintah bersama Kristus. Kalau di bumi ini kita bisa dipercayakan bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kita punya tugas dan tanggung jawab nggak bersama Tuhan? Kita punya tanggung jawab dan tugas nggak jadi orang Kristen? Atau hanya jalan Kristen hari Minggu saja? Tuhan punya tujuan dan maksud. Amin. Haleluya. Siap. Ini firman. Apa yang saya ajarkan bukan teori, bukan ide saya. Ini yang saya ajarkan itu kehidupan. Firman yang saya ajarkan ini akan ngerti kalau praktek. Praktek, katakan praktek.
praktek. Nanti jangan heran kita akan mengalami tekanan, impitan, aniaya. Saya sering mengalami hal itu, tapi ujungnya saya mengalami kemenangan. Coba deh, ngaca. Mungkin Bapak lebih pengalaman, lebih banyak makan garam, Bapak yang lebih tua-tua ini. Selama kita jadi hidup, kita sering alami namanya tekanan, goncangan, aniaya. Betul apa enggak? Tapi ujungnya pasti ada kemuliaan yang menanti kita. Kenapa kok bisa begitu? Itu janjinya Tuhan kok. Apalagi kita yang muda-muda ini. Kamu yang muda, saya juga masih muda. Kita pasti perjalanan kita masih jauh. Kita perlu hikmah, perlu pengertian, perlu strategi untuk menjalankan hidup ini supaya hidup kita berkemenangan dari harga. Kalau enggak, hidup kita akan cenderung babak belur, sakit hati, kepahitan, kecewa, stres, ambeien, mencret. Karena ngadepin masalah hari ke hari terus. Jadi kalau kita fokus dengan janjinya Tuhan, apa yang Tuhan mau, Tuhan percaya akan membawa kita naik level. Amin. Haleluya. Bangkit berdiri. Saya mau berdoa firman Tuhan sebelum kita lanjutkan. Taruh Alkitabnya. Ikutin doa saya. Bapak, ikutin doa saya sama-sama, keluarkan perkataan dari mulut kita masing-masing. Bapa, dalam nama Yesus, aku minta kekuatan untuk melakukan firman, supaya aku berjalan, bertumbuh, dewasa di dalam Engkau. Aku tahu, aku mengaku berdosa, tidak melakukan kehendak-Mu. Aku mengabaikan manusia batiniahku. Mulai hari ini, aku berjanji, aku mau makan, bukan makanan jasmani saja, tapi makan semua yang keluar dari mulutnya Tuhan, yaitu firman Tuhan. Siang hari ini, aku berjanji, setiap hari aku mau merenungkan firman-Mu. Aku mau baca Alkitab, paksa dagingku Tuhan. Setiap hari paksa dagingku Tuhan, supaya aku tahu melakukan kehendak-Mu. Dan Kau dapati aku berkenan di hadapan-Mu. Roh Kudus, tolong aku, beri kemampuan, beri kekuatan. Aku tahu aku banyak menghadapi masalah, tapi aku tahu ada terobosan, ada berkat di balik semuanya itu. Siang hari ini, tolong aku Tuhan, jadikan aku Kristen yang berbeda, Kristen yang berkemenangan, dalam nama Yesus. Sekarang saya mau berdoa. Tuhan, aku mantraikan firman siang hari ini dengan darah Yesus. Biar firman ini tertulis, termatrai dalam loh hati kami masing-masing, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini termatrai, terus teringat-ingat waktu kami menghadapi aniaya, goncangan, pencobaan, ujian, kami tetap berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Berkati umat-Mu siang hari ini Tuhan, dengan firman ini bekerja luar biasa, mengerjakan kebaikan dalam hidup umat-Mu siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, semuanya umat Tuhan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau yang akan melakukan dan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang beracara, Engkau sendiri yang berkarya. Di dalam nama Yesus kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin.